Dulu sekali dunia ini penuh misteri. Orang-orang belum mengerti semuanya. Mereka lihat bayangan di hutan. Mereka dengar suara aneh di malam hari. Jadi mereka bikin cerita. Cerita tentang makhluk-makhluk hebat. Ini namanya makhluk mitos. Mereka hidup dalam cerita orang-orang. Cerita-cerita ini bantu jelaskan dunia. Cerita ini bikin hal yang gak diketahui jadi masuk akal. Awalnya cerita ini gak ditulis di buku. Kakek nenek ceritain ke cucu-cucunya. Ibu-ibu nyanyiin buat bayi mereka. Ayah-ayah bagi cerita ini di dekat api unggun hangat. Ceritanya nyebar dari orang ke orang. Setiap diceritain, ceritanya berubah sedikit. Tapi inti ceritanya tetap sama. Ini cara buat mengingat, ini cara buat kasih pelajaran. Ini cara buat jaga budaya tetap hidup. Makhluk di cerita ini seringnya kuat-kuat. Ada yang seram bikin orang merasa kecil. Mereka ingatkan orang buat hati-hati. Makhluk lain ada yang bijak atau suka menolong. Mereka kasih harapan ke orang-orang. Atau mereka ajari tentang baik dan buruk. Makhluk-makhluk mitos ini bikin dunia penuh keajaiban. Tapi juga ada sedikit rasa takut. Campuran ini penting. Ini bikin hidup jadi lebih seru. Hari ini kita mau bahas dua makhluk istimewa. Yang satu, ular bertanduk. Ular yang punya tanduk di kepalanya. Satunya lagi, ular bersayap. Ular yang bisa terbang di langit. Ular usoni terkenal di cerita. Penuh problem dan cerita kejadian yang besar. Dunia yang diciptakan dari khayalan dan kepercayaan. Yuk, kita cari tahu legenda mereka. Coba bayangin seekor ular, tapi bukan ular biasa. Ular ini besar banget, panjang dan kuat. Sisiknya mungkin berkilau kayak permata gelap. Atau warnanya kayak tanah yang dalam. Yang paling istimewa ada di kepalanya. Dia punya tanduk, mungkin satu tanduk kayak tombak tajam. Atau mungkin dua tanduk kayak banteng galak. Tanduk ini nunjukin kekuatannya. Bikin dia kelihatan bahaya dan penting. Inilah ular bertanduk. Ular bertanduk ini nggak tinggal di ladang yang cerah. Dia lebih suka tempat gelap dan rahasia. Gua yang dalam itu rumahnya. Atau dasar sungai yang keruh. Ada yang bilang dia jaga harta karun di dalam tanah. Yang lain percaya dia tinggal di bawah pohon-pohon tua. Gerakannya pelan dan hati-hati. Waktu dia gerak, tanahnya bisa bergetar sedikit. Orang-orang menghormati tempat-tempat ini. Mereka tahu ada kekuatan besar yang mungkin lagi istirahat di sana. Dia ini makhluk dari dunia tersembunyi. Ular bertanduk ini bukan cuma soal penampilan. Katanya sih dia punya kemampuan khusus. Ada cerita bilang tanduknya punya sihir, atau tatapannya bisa bikin kamu kaku. Dia mungkin bisa kendalikan air atau jaga ilmu keramat. Dia sering dianggap sebagai penjaga, pelindung sesuatu yang berharga atau suci. Dia nggak selalu jahat, tapi harus selalu dihormati. Jangan sampai bikin dia marah. Kekuatannya itu kuno dan dalam. Orang-orang merasa takut sekaligus kagum sama ular ini. Dia melambangkan kekuatan bumi yang tersembunyi. Hal-hal yang nggak bisa kita lihat tapi kita tahu ada. Dia simbol kekuatan. Dia simbol misteri. Waktu orang mikirin ular bertanduk, mereka mikirin rahasia. Mereka mikirin zaman dulu. Mereka mikirin bumi itu sendiri yang seolah menahan napas. Dia benar-benar makhluk cerita rakyat yang nggak terlupakan. Sekarang bayangin ular hebat lainnya. Yang ini nggak cuma merayap di tanah. Ular ini punya sayap. Sayap besar dan kuat. Mungkin kayak sayap burung, penuh bulu. Atau mungkin kayak sayap kelelawar dari kulit. Sayap ini bikin ularnya bisa terbang. Dia bisa melayang di udara. Dia bisa menari dengan awan. Inilah ular bersayap. Makhluk langit dan bumi. Ular bersayap lebih suka tempat tinggi. Dia mungkin bikin sarang di puncak gunung yang tinggi. Atau tinggal di lembah tersembunyi di antara awan. Ada cerita bilang dia terbang di antara dunia-dunia. Dia menghubungkan bumi dengan langit. Dia itu pembawa pesan atau pengelana. Penerbangannya itu pemandangan yang indah. Tapi bisa juga jadi pemandangan seram. Ular raksasa di langit itu nggak setiap hari kita lihat. Dia pasti menarik perhatian. Ular bersayap ini juga punya kekuatan khusus. Kemampuannya terbang saja sudah ajaib. Tapi dia mungkin juga bisa kendalikan cuaca. Dia bisa datangkan hujan atau panggil badai. Ada yang bilang sisiknya berkilau warna-warni pelangi. Atau nyanyiannya bisa memukau pendengar. Dia sering dianggap simbol kebebasan. Atau penghubung ke surga. Dia melambangkan kemungkinan di luar hal biasa. Dia makhluk impian dan cita-cita. Ular bersayap ini bikin kita takjub. Dia bikin orang melihat ke atas. Dia bikin mereka mikir apa saja yang mungkin. Beda sama ular bertanduk yang terikat bumi. Yang ini bebas.
Dia melambangkan jenis kekuatan yang beda, kekuatan langit, angin, dan perubahan. Dia bisa dipertanda baik, atau bisa jadi tanda ada sesuatu yang besar mau terjadi. Dia makhluk yang membangkitkan semangat. Dia bikin khayalan kita terbang tinggi. Banyak cerita lama tentang ular bertanduk. Satu cerita datang dari desa dekat hutan gelap. Kata orang desa, ada ular bertanduk raksasa tinggal di sana. Dia jaga mata air tersembunyi. Air dari mata air ini punya kekuatan penyembuh. Tapi ular itu penjaga yang galak. Cuma yang paling berani atau hatinya paling bersih yang boleh mendekat. Banyak yang coba, tapi sedikit yang berhasil. Ular itu menguji keberanian dan semangat mereka. Dia pelindung hadiah suci. Cerita lain tentang seorang raja. Raja ini serakah banget. Dia dengar soal ular bertanduk. Ular ini punya permata bersinar di tanduknya. Permata itu bisa kasih kekayaan nggak habis-habis. Raja kirim prajuritnya buat tangkap ular itu. Tapi ular itu terlalu pintar dan kuat. Dia bikin bumi berguncang. Dia bikin batu-batu jatuh. Prajuritnya lari ketakutan. Cerita ini ajarkan kalau keserakahan itu dihukum. Dan kekuatan alam itu besar. Kadang, ular bertanduk bukan musuh. Ada cerita tentang nenek tua yang baik hati. Dia tinggal sendirian di pinggir sungai. Suatu hari, dia nemu ular kecil luka-luka dengan tanduk mungil. Dia merawatnya. Ular itu tumbuh jadi besar banget. Dia jadi ular bertanduk penjaga sungai itu. Dia melindungi nenek tua itu. Dia pastikan sungai selalu ada ikan buat si nenek. Ini nunjukin kalau kebaikan bisa dapat balasan. Bahkan dari makhluk seram sekalipun. Cerita-cerita ini penting banget. Cerita ini ajari anak-anak buat berani. Ajari tentang menghargai alam. Mengingatkan jangan terlalu serakah. Ular bertanduk di cerita ini lebih dari sekadar monster. Dia itu hakim, dia itu penjaga, dia itu ujian. Kehadirannya di cerita bikin orang mikir, bikin mereka pertimbangkan perbuatan mereka. Legenda-legenda ini hidup terus lewat pelajaran ini. Bagian 5, Legenda Terbang, Kisah Ular Bersayap. Cerita tentang ular bersayap juga banyak beredar. Satu legenda cerita tentang zaman kemarau panjang, tanahnya kering, manusia dan hewan menderita. Dukun desa berdoa minta tolong. Seekor ular bersayap yang cantik muncul di langit. Dia terbang di atas daratan. Di mana bayangannya lewat, hujan mulai turun. Tanahnya jadi hijau lagi. Ular itu penyelamat, pembawa air yang memberi kehidupan. Cerita lain tentang pangeran yang kesepian. Dia suka banget lihat langit. Dia berharap bisa terbang. Suatu hari, dia lihat ular bersayap. Ular itu kena perangkap pemburu. Pangeran membebaskan ular itu. Ular yang berterima kasih itu izinkan pangeran naik di punggungnya. Mereka terbang di atas awan. Pangeran lihat dunia dari sudut pandang baru. Cerita ini tentang mimpi jadi kenyataan. Dan balasan kebaikan kepada semua makhluk. Nggak semua ular bersayap itu lembut. Ada cerita yang gambarin mereka sebagai pelindung langit yang ganas. Mereka jaga kerajaan langit rahasia. Atau mereka lawan roh jahat di udara. Satu cerita tentang ular bersayap. Dia melawan iblis badai yang mengerikan. Pertarungannya berlangsung berhari-hari. Ular itu akhirnya kalahkan si iblis. Dia selamatkan dunia di bawah dari kehancuran. Ini nunjukin ular itu sebagai pahlawan kuat. Penjaga keseimbangan. Cerita-cerita ular bersayap ini menginspirasi orang. Mereka nunjukin kalau bantuan bisa datang dari tempat tak terduga. Mereka ajak kita melihat ke atas, sungguhan maupun secara kiasan. Mereka bicara tentang kebebasan dan kekuatan. Ular bersayap itu simbol harapan, simbol keajaiban. Dia ingatkan orang kalau dunia ini luas dan penuh keajaiban di luar kehidupan sehari-hari mereka. Cerita-cerita ini membangkitkan semangat mereka. Bagian 6, Akar di Hati. Arti ular bertanduk bagi manusia. Ular bertanduk punya banyak arti buat orang-orang. Di banyak budaya dia simbol kekuatan bumi. Bumi itu tempat asal kehidupan, tempat kita mengubur orang meninggal. Ular ini tinggal di bagian bumi yang tersembunyi. Jadi dia nyambung sama misteri-misteri yang dalam ini. Dia melambangkan kesuburan. Dia melambangkan siklus hidup dan mati. Tanduknya bisa dilihat sebagai simbol kekuatan atau energi maskulin. Ular ini sering jaga sesuatu yang penting. Bisa jadi harta karun, bisa jadi tempat suci, kayak mata air atau gua. Bisa jadi ilmu rahasia. Ini bikin ular bertanduk jadi sosok penjaga. Orang-orang menghormati penjaga ini. Mereka tahu jangan ganggu sembarangan. Ini ajarkan menghargai batasan, ajarkan menghargai apa yang suci. Ini cara buat lindungi sumber daya atau tradisi penting. Rasa takut juga bagian dari artinya. Ular raksasa bertanduk itu gambaran yang seram. Rasa takut ini nggak selalu buruk. Bisa bikin orang hati-hati,
bisa hentikan mereka dari perbuatan bodoh, kayak masuk gua berbahaya sendirian, atau nggak menghargai alam. Ular bertanduk ingatkan orang kalau dunia ini ada bahayanya, dan ada kekuatan yang di luar kendali manusia. Ini pelajaran penting buat bertahan hidup. Jadi ular bertanduk ini rumit. Dia nggak cuma baik atau buruk, dia kuat, dia misterius, dia penjaga rahasia, dia terhubung dengan bumi yang dalam. Dia melambangkan kekuatan, perlindungan, dan kadang bahaya. Buat masyarakat kisah ini, dia itu kehadiran yang sangat nyata. Dia membentuk cara mereka lihat dunia sekitar. Dia pengaruhi ritual mereka dan rasa hormat mereka pada tanah. Bagian 7, pandangan ke langit, arti ular bersayap bagi manusia. Ular bersayap juga punya arti yang dalam. Dia menghubungkan bumi dengan langit. Ini penting banget. Langit itu tempat matahari, bulan, dan bintang. Tempat hujan datang. Banyak budaya lihat langit sebagai rumah para dewa atau roh-roh. Ular yang bisa terbang itu istimewa banget. Dia bisa pergi pulang antara dunia-dunia ini. Dia itu pembawa pesan atau jembatan antara manusia dan yang ilahi. Makhluk ini sering melambangkan perubahan. Ular ganti kulit, ini seperti lahir kembali. Ular bersayap lebih dari itu. Dia berubah dari makhluk bumi jadi makhluk langit. Ini melambangkan perubahan, melambangkan pertumbuhan, melambangkan kemampuan mengatasi batasan. Orang-orang cari inspirasi dari ular bersayap. Dia nunjukin kalau perubahan besar itu mungkin. Dia simbol harapan dan pembaruan. Kebebasan itu arti penting lainnya. Sayap artinya kebebasan. Ular bersayap bisa pergi kemana saja. Dia nggak terikat di tanah. Ide kebebasan ini menarik banget. Apalagi buat orang yang merasa terjebak dalam hidupnya. Atau oleh kesulitan. Gambaran ular bersayap terbang tinggi itu membebaskan. Melambangkan pelarian. Melambangkan petualangan. Melambangkan keinginan jiwa untuk bebas. Ular bersayap juga bisa berarti kekuatan spiritual atau pencerahan. Mencapai langit bisa berarti mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Ada cerita nunjukin ular bersayap itu bijak atau sebagai pemandu perjalanan spiritual. Dia makhluk yang mengangkat pikiran orang, bikin mereka mikirin hal lebih besar dari kekhawatiran sehari-hari. Dia simbol cita-cita, simbol meraih sesuatu yang lebih hebat. Dia mendorong orang buat bermimpi. Bagian 8, wujud baru ular lama, mitos di zaman kita. Ular-ular lama ini yang bertanduk dan bersayap nggak dilupakan. Mereka masih muncul di dunia kita sekarang. Tapi mereka pakai wujud baru. Kamu mungkin lihat mereka di film. Monster ular raksasa bertanduk. Atau ular cantik kayak naga yang terbang. Karakter-karakter ini sering datang dari mitos lama. Pembuat film pakai ide-ide ini. Karena ide itu masih kuat. Masih menangkap imajinasi kita. Kita masih merasakan tarikan kuno mereka. Lihat deh di buku dan video game. Banyak cerita fantasi pakai makhluk kayak gini. Seorang pahlawan mungkin lawan ular bertanduk. Buat dapat harta karun ajaib. Atau satu karakter berteman sama ular bersayap. Buat terbang ke negeri ajaib. Makhluk-makhluk ini nambah keseruan, nambah misteri. Mereka hubungkan cerita baru ke tradisi lama. Anak muda ketemu makhluk-makhluk kuno ini. Lewat cara bercerita modern ini. Legenda-legenda ini terus berkembang. Kadang, gambar mereka dipakai buat hal lain. Sebuah perusahaan mungkin pakai ular bertanduk di logonya, buat nunjukin kekuatan dan perlindungan. Atau seniman mungkin lukis ular bersayap, buat nunjukin kebebasan dan keindahan. Simbol-simbol ini masih punya arti. Walaupun orang nggak tahu semua cerita lamanya, gambarnya sendiri bicara ke kita. Mengingatkan kita akan kekuatan, misteri, atau keanggunan. Inti mitosnya tetap ada. Ular-ular mitos ini bukan cuma sejarah. Mereka hidup di budaya kita. Bentuknya memang sedikit berubah, tapi semangatnya masih ada. Mereka ingatkan kita kalau cerita itu penting. Mereka nunjukin gimana imajinasi bisa ciptakan simbol yang abadi. Ular bertanduk dan ular bersayap. Mereka terus merayap dan terbang di dunia modern kita, menjaga keajaiban cerita rakyat tetap hidup buat generasi baru. Bagian 9, selamanya merayap, selamanya terbang. Warisan legenda. Ular bertanduk dan ular bersayap. Ular bertanduk, ular bersayap. Nama-nama ini sendiri kedengaran kayak bisikan dari masa lalu. Mereka lebih dari sekadar hewan khayalan. Mereka bagian dari warisan manusia. Mereka nunjukin gimana orang dulu coba pahami dunianya. Dunia yang penuh keajaiban. Dunia yang penuh bahaya. Makhluk-makhluk ini kasih bentuk ke perasaan itu. Kasih bentuk ke ide-ide itu. Legenda-legenda ini ajarkan pelajaran penting. Ajarkan hormat pada kekuatan alam. Ular bertanduk jauh di dalam bumi. Ular bersayap tinggi di langit.
Mereka ingatkan orang akan kekuatan yang lebih besar dari diri mereka. Mereka ajarkan tentang keberanian dan kebaikan, mengingatkan bahaya keserakahan dan kebodohan. Cerita-cerita itu kayak peta, membimbing orang menjalani hidup, bantu mereka hidup bersama, bantu mereka pahami tempat mereka di alam semesta. Bahkan sampai sekarang, pengaruhnya jelas. Kita lihat bentuk mereka di karya seni kita. Kita dengar gema mereka di cerita-cerita kita. Mereka sudah jadi simbol dasar yang kuat. Simbol dasar yang kuat yang dipahami banyak budaya. Penjaga kedalaman, utusan dari langit. Ide-ide ini abadi. Mereka bicara ke sesuatu yang dalam di diri kita. Sesuatu yang suka misteri. Sesuatu yang mimpi bisa terbang. Sesuatu yang menghormati kekuatan. Jadi apa mereka nyata? Mungkin gak nyata kayak kucing atau anjing. Tapi mereka nyata di cerita kita. Nyata di budaya kita. Nyata di imajinasi kita. Dan itu jenis kenyataan yang penting banget. Ular bertanduk dan ular bersayap akan terus hidup. Selama orang masih bercerita, selama orang masih lihat bumi dengan takjub dan menatap langit dengan harapan, warisan mereka merayap dan terbang selamanya.